Sawangan sekarang. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Ivon dan segenap pengurus majelis taklim Taqi Tahuzi, yang semoga Ibu Ivon beserta keluarga besarnya, jamaah majelis taklim Taqi Tahuzi dan pengurus maupun jamaahnya semua pengurusnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ada Bapak? Oh, okay. Semoga saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekarang halaman berapa Bu sekarang Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak. Kuat bangun, enggak apa-apa Bapak bangun. Iya, dikawal sama empok. Halaman berapa Bu? Mau tentang puasa katanya puasa. Oh, tentang puasa. Oh, iya, Puasa lagi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tentang puasa 10 hari terakhir. Jadi bahas masalah meraih malam qadar ya. Iya. Sebentar saya buka dulu contekan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu namanya Lailatul Qadar. Karena malam itu disebut dalam Al-Quran di surah Al-Qadar ayat 3-5 itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama diantaranya An-Nakhai rahimahullah mengatakan itu maksudnya kalau ada orang beribadah di malam Qadar itu, maka dia seperti beribadah lebih baik daripada selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Kalau saya nggak salah 83 tahun lewat 4 bulan apa kalau nggak salah itu. Nah itu misalnya kita malam itu sedang sholat fardu atau sholat sunnah, maka kita seperti sedang sholat selama 1000 bulan non-stop, bahkan lebih baik. Kalau kita lagi baca Al-Quran, lagi tadarus, maka kita seperti baca Al-Quran, seperti tadarus selama 1000 bulan non-stop, bahkan lebih baik. Itu kalau merujuk pada penjelasan Imam An-Nakhai rahimahullah. Itu maksudnya. Maka kalau misalnya umur kita 83 tahun, misalnya umur kita 83 tahun,
Itu kan bolong-bolong, ada baiknya ada buruknya. Terus ditimbang nanti di akhirat amal buruk kita dan amal kebaikan kita ditimbang, ditambahkan kebaikan di malam qadar yang senilai 83 tahun lebih full kebaikan. Dan itu beberapa Ramadan kita mendapatkan misalnya. Kira-kira loh, kebaikan kita menang apa menang kira-kira? Menang insya Allah. Betul, menang insya Allah. Insya Allah menang. Dan rumusnya di surah Al-Qari'ah itu. Kalau kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Kalau kebaikannya lebih ringan, kalau di ayat itu langsung masuk neraka. Tapi untungnya Nabi menjelaskan ada teori syafaat, sehingga ada kemungkinan masih selamat insya Allah. Kalau dia berhak mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam qadar itu turun para malaikat. Di sini masuknya malaikat rahmat ya. Yang turun sini adalah malaikat rahmat. Menggunakan kata tanazzal, artinya malaikat ini turun secara bertahap, enggak langsung rombongan penuh gitu, enggak, pelan, bertahap. Set gitu. Bertahap. Turun malaikat rahmat dan dipimpin oleh malaikat Jibril di dalamnya. Jadi dipimpin oleh malaikat Jibril di dalamnya. Malaikat Jibril turun langsung memimpin rombongan malaikat rahmat yang turun pada malam hari itu. Biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah maksudnya. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan, maksudnya takdir. Jadi pada malam itu takdir kita itu kayak semacam ditata ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran. Maka orang yang mendapatkan keutamaan malam qadar biasanya selepas Ramadan itu atau selepas malam itu, dengan izin Allah akan terjadi ledakan-ledakan perubahan yang lebih baik insya Allah. Itu malam qadar itu. Nah, yang menarik begini, kan yang turun pada malam itu malaikat rahmat. Keutamaan malam qadar itu erat hubungannya dengan kehadiran malaikat rahmat. Maka PR kita adalah jangan sampai malaikat rahmat itu nggak mau datang sama kita. Usahakan jangan sampai malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah kita. Itu usahakan betul. Pertanyaannya, apa hal-hal yang membuat malaikat rahmat tidak mau mendekati kita? Apa hal-hal yang membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita? Dalam hadis Sahih Muslim, itu pernah saat Nabi bersabda begini, sebenarnya kata Nabi, aku akan beritahukan kepada kalian tentang kapan malam qadar itu. Tentang kapan malam qadar. Jadi ilmu tentang malam qadar mau Nabi beritahukan kepada para sahabat. Tapi rupanya si fulan dan di si fulan lagi ada syahna. Bukan syahnas tapi syahna. Antara si fulan dengan si fulan lagi berantem. Lagi gak akur nih. Maka pengetahuan tentang malam qadar itu Allah angkat. Sehingga Nabi lupa, sahabat semuanya lupa. Sebagian para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan di antara sebab kenapa seseorang itu terhalang dari mendapatkan malam qadar, itu adalah karena dia berantem. Nah, jadi ada tidak akur dua orang muslim, apalagi sampai mutus silaturahim, itu menyebabkan seseorang itu terhalang dari mendapatkan malam qadar. Maka maaf kalau seandainya itu terjadi pada kita, maka jangan mengambil posisi saling bertengkar. Cukup kita mengambil posisi yang maunya damai. Adapun kita ditengkari itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Kan ada masa di mana kita nggak mau berantem nih. Kita maunya baik. Kita maunya baik, semuanya benar, semuanya baik, kita maunya gitu. Tapi dari pihak sana terus memusuhi kita nih, misalnya naudzubillah cerita, ya udah itu urusan dia deh. Kita nggak usah ladenin. Suami ngajak berantem, mas nanti lebaran ya, lebaran. misalnya. Ya, jadi sebisa mungkin hindari syahna itu, berantem itu. Ya bahasa hadisnya syahna itu. Jadi hindari berantem, sebisa mungkin hindari, sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, paling enggak jangan mengambil sikap yang memutus. Karena gini, ada kondisi tertentu di mana kita memang mesti jaga jarak dengan seseorang misalnya.
Kan ada masa di mana kadang ada orang-orang tertentu yang memang kita hindari gitu. Nah, usahakan niatnya jangan memutus. Tapi lebih kepada menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Kita tidak menuduh orang jelek, enggak boleh. Kita enggak boleh menuduh orang jelek. Cuman kita lebih kepada biasanya sih kalau ketemu bikin kuping panas. Biasanya kalau ketemu bikin hati celekit. Nah, daripada kita menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau ketemu. Saya ulangi, kita tidak menyetempel orang jelek ya, enggak. Karena itu enggak bagus juga, tapi lebih kepada menghindari kemungkinan buruk yang muncul kalau ketemu. Karena biasanya kan kalau dalam usul fikih itu al-adatul muhakkamah. Jadi kebiasaan itu bisa jadi alasan hukum, bisa jadi landasan hukum. Biasanya sih kalau ketemu bikin kuping panas. Kadang bikin hati cekot-cekot misalnya. Daripada kita menghindari, tapi jangan niat memutus. Itu pegang baik-baik itu. Jangan niat memutus, menghindarinya lebih kepada karena menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita, atau fitnahnya terlalu besar misalnya kalau kita ketemu. Nah, itu yang pertama dulu di antaranya ya. Di antaranya lagi yang patut kita perhatikan adalah hindari terutama dosa-dosa besar. Tentu semua dosa kita hindari, terutama dosa besar. Kalau dosa kecil kan kadang sengaja atau tidak kadang terjadi ya. Kalau itu dosa besar kan insya Allah bisa lah kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Karena ada hadis yang menyebutkan kalau seorang itu berbuat baik, zikir misalnya, itu aroma amal soleh atau zikir itu harum, sehingga malaikat rahmat itu mendekat. Tapi kalau kita berbuat dosa, aroma busuk yang menyeruak, dan malaikat rahmat akan menjauh sekian mil kata Nabi Aukamakal. Itu mafhum riwayatnya begitu. Makanya jangan sampai malaikat rahmat itu menjauh dari kita karena kita tidak kunjung bertobat dari perbuatan dosa besar kita. Para ulama menyebutkan di antaranya misalnya orang yang durhaka pada orang tua. Ini pelaku dosa besar. Aromanya busuk itu. Malaikat rahmat tidak mau mendekat, menjauh. Karena selama dia tidak bertobat dari perbuatan durhaka sama orang tuanya itu selama itu pula dia masih tercium aroma busuknya itu. Dan malaikat rahmat tidak mau mendekat, dia menjauh. Mudminul khamr kata para ulama, orang yang tidak berhenti dari minum khamr, karena itu masuk dosa besar. Nanti bisa dikiaskan ke dosa besar yang lain ya. Pokoknya aneka dosa besar atau zina atau apapun yang tidak bertobat, yang tidak kunjung bertobat, maka aroma busuknya itu menyeruak, tercium oleh para malaikat rahmat, yang menyebabkan malaikat rahmat kata Nabi menjauh sekian mil kata Nabi. Artinya orang yang tidak kunjung bertobat dari perbuatan dosa besarnya itu ngerinya potensial tidak dijabat atau tidak dikepung oleh malaikat rahmat karena malaikat rahmatnya menjauh dari dia. Padahal di malam qadar itu malaikat rahmat turun berhamburan dengan berklotur-klotur, kelompok turun ya, klotur. Ya, ini klotur. Itu seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau supaya kemudian malaikat rahmat juga mau masuk ke rumah kita, maka hindari hal-hal yang buat malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke rumah. Di antara hadis Bukhari di antaranya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebab kenapa malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah itu adalah kalau ada anjing dan gambar. Nah, nanti saya terangkan ini karena di Ivan banyak gambarnya ini. Nanti saya terangkan. Tenang, ada fikihnya. Yang pertama begini ya, yang ini sependek yang saya baca, yang real malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalamnya Nabi, hadisnya sampai kepada yang pernah saya baca lah paling tidak. Itu yang pertama karena ada anak anjing. Jadi pernah sesaat ada anak anjing yang mati di bawah kasurnya Nabi, di bawah dipannya Nabi itu. Kan beliau ada janji dengan malaikat Jibril tidak kunjung datang, dan padahal beliau nggak mungkin ingkar janji kan. Begitu Nabi keluar, ternyata di luar sudah ada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya tidak bisa masuk karena di bawah kasur kamu itu, di bawah dipan kamu itu ada anak anjing yang mati. Maka beliau suruh khatimnya untuk mengambil anak anjing itu dan dikeluarkan. Akhirnya malaikat Jibril mau bisa masuk. Itu yang real, malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalamnya, bahkan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saat itu di dalam Nabi itu ada patung. Itu yang kedua. Itu malaikat Jibril nggak mau masuk juga itu. Terus beliau berkata, malaikat Jibril, tolong matanya ditutup. Jadi patung ya, bukan gambar, patung. Nah, begitu
Itu yang sampai kepada kita ya, yang sampai kepada kita riwayatnya. Mungkin ada yang lain saya kurang tahu, tapi yang saya tahu 2 itu. Dan saya belum pernah baca riwayat tentang realnya malaikat Jibril tidak berani masuk ke rumah Nabi itu karena yang 2 dimensi kayak gambar. Karena kita tahu di antara kelambu istri Nabi itu ada yang menggunakan motif binatang. Oleh Nabi disuruh ngelepas, lebih kepada karena Nabi terganggu kalau pas beliau mau sholat itu. Terus kemudian beliau tidak buang, tapi beliau potong-potong menjadi bantal. Artinya tetap berada di rumah beliau, cuma dipotong-potong menjadi bantal. Terus kemudian uang dinar dan uang dirham di masa Nabi itu motifnya binatang, dan Nabi tidak melarang hal itu, dan itu tidak menghalangi malaikat ya ada di masa Nabi. Saya baca ya. Sekarang masih nggak tahu deh. Kalau di masa Nabi itu uang biasa, iya rupiah, betul, uang logam, betul. Di masa Nabi itu uang dinar dan uang dirham itu diantaranya ada yang bermotif binatang, dan Nabi tidak melarang karena dia 2 dimensi. Nah, makanya kalau untuk foto ini, untuk pendapat yang tengah, foto tidak ada masalah karena dia 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Ada pendapat yang paling ringan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surah yang malaikat Jibril nggak mau masuk itu adalah gambar yang disembah. Jadi kalau gambar agama sebelah yang disembah oleh agama sebelah itu yang nggak boleh. Jadi kalau gambar begini insya Allah masih tidak apa-apa. Nah, kalau yang 3 dimensi, kalau ada yang 3 dimensi, itu kalau ada dan itu selama bukan yang disembah ya tutup matanya. Iya, ditutup matanya. Ya, supaya malaikat rahmat mau masuk. Atau disimpan saja. Jadi jangan dipajang. Atau disimpan saja, jangan dipajang. Taruh dalam lemari kayu, jangan lemari kaca. Ya, patung apa. Tapi tidak termasuk patung yang dilarang boneka mainan anak-anak. Nah, jadi mainan anak-anak, mainannya fakih atau apa itu, misalnya punya mainan, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama itu mainannya anak-anak ya, bukan mainannya yang mak-mak. Ya kan itu kan dulu punya anak-anak juga kan. Iya, nggak apa-apa. Kalau boneka yang wujudnya kayak Barbie gitu kan, kayak manusia itu bosan. Sebenarnya Siti Aisyah juga punya banyak boneka. Siti Aisyah itu punya banyak boneka dan Nabi tidak melarang. Dan malaikat Jibril tetap mau masuk, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahu dalam banyak hadis Siti Aisyah main bersama teman-temannya, main boneka-bonekaan. Kalau Nabi datang, temannya pada pulang. Nah, dan Nabi tidak pernah melarang. Malah Nabi nanya, boneka apa itu? Oh, ini kudanya Nabi Sulaiman karena ada sayapnya itu kan. Ya, itu. Dan beberapa boneka-boneka yang lain. Itu wallahu a'lam bishawab. Yang patung itu yang malaikat Jibril tidak mau masuk. Itu yang patung itu. Kalau itu pun anjing di luar gitu kan, berarti di luar berarti. Kalau di luar berarti di halaman. Ya, kalau itu tadi begitu dikeluarkan anjingnya malaikat Jibril sudah mau masuk. Begitu anjingnya dikeluarkan, malaikat Jibril mau masuk ke rumah itu sudah. Tapi melihara anjing dalam Islam tidak boleh kecuali dengan 2 tujuan. Satu di antara 2 tujuan, yaitu untuk menjaga harta, ternak terutama, atau untuk berburu. Ya, kenapa Bu Meli? Ada orang berjilbab Pak, jilbab panjang tuh aja sampai 20 dicium-cium. Ya mungkin biar viral kali Ibu. Tapi saya nggak tahu, wallahu a'lam. Banget itu anjing yang Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia punya alasan sendiri. Tapi yang pasti begini Bu, kalau dalam madhab Maliki, anjing itu tidak najis tapi kotor. Itu dalam madhab Maliki. Maka penganut madhab Maliki kalau ketemu anjing biasa aja dia. Itu seperti itu. Yang kedua, kalau dia memang penyayang anjing, itu tidak harus dipelihara di rumah kan seharusnya kan. Kan bisa tetap dia liar tapi dikasih makan misalnya, nggak ada masalah. Ya, jadi mereka ini binatang yang juga berhak untuk untuk disayangi itu secara umum, tapi tidak untuk dipelihara di rumah. Kan kalau di hadis ancamannya jelas itu, memelihara anjing itu kalau di rumah, kalau tidak untuk satu di antara 2 keperluan tadi itu, dikurangi pahalanya tiap hari itu 1 qirat, itu sebesar gunung Uhud tiap hari. Naudzubillahi min syarri dzalik. Iya, ya itu dikurangi pahalanya tiap hari segitu. Nah, padahal pernah ada penjelasan dari, saya pernah nonton di YouTube itu, ada pakar anjing itu menjelaskan gini.
Anjing itu kalau dipelihara di rumah, dia harus diberi kesibukan. Kalau tidak, dia stres. Makanya suruh berburu tadi atau suruh melihara, menjaga ternak tadi. Dia sibuk. Kalau nggak sibuk, stres dia. Nah, saya membayangkan bikin stres anjing aja satu gunung Uhud pahala hilang. Gimana bikin stres suami, bikin stres istri ya. Ustaz kan Yeah. itu ya masalah Okay. hewan itu. Kalau misalnya kita Yeah. nggak suka hewan, misalnya saya nggak suka kucing kan. Yeah. Kalau misalnya saya menghindar gitu, ya maksudnya kalau ada kucing ya saya usir gitu. Itu boleh nggak? Yang penting ibu tidak zalim gitu aja. Secara prinsip gini deh, ini. Ada beberapa binatang yang memang di dalam Islam itu dihormati untuk tidak boleh dibunuh misalnya. Termasuk kucing diantaranya. Tapi binatang pun sebagaimana manusia kalau mengganggu namanya setan. Saya ulang ya, binatang pun sebagaimana manusia kalau mengganggu namanya setan. Nah, kalau misalnya ibu merasa terganggu dan ibu merasa tidak nyaman, ya ibu silakan usir secara baik-baik, tidak ada masalah. Kalau mengganggu berarti setan, ibu patut untuk melakukan tindakan yang ya untuk melindungi diri atau melindungi apa yang ibu sebut sebagai hal yang harus ibu lindungi. Ya misalnya maaf ya, ada maaf kucing tertentu yang naik ke atas mobilnya karena mobilnya Bu Ivon, tapi itu kan sudah setan itu sebenarnya. Iya. Ya itu sudah setan karena sudah mengganggu namanya. Oh, jadi Ya, diusir nggak apa-apa. tidak apa-apa. Ya tentu saya ulang sebisa mungkin diusir dengan cara yang baik. Biasanya, Diginin. apa? Tadi tahu seperti itu. Kalau Iya. kita gini dia udah kabur. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Atau disiram pakai air juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terus di aja. Ya, atau di zolim. Udah takut gitu. Ya, ya kalau pun udah terlanjur, tobat minta ampun sama Allah. Tapi secara prinsip tidak ada masalah Bu, itu tidak ada masalah. Insya Allah. Nah, jadi saya ulang, di antara sebab malaikat rahmat itu tidak mau masuk itu diantaranya tadi ya, karena ada anjing atau ada surah. Surah itu ada pembahasan tadi yang real di masa Nabi tidak mau masuk itu karena patung. Yang real itu karena patung. Nah, yang kedua karena anjing tadi ya. Kemudian kalau yang dua dimensi, saya belum pernah menemukan riwayatnya. Yang ada justru kelambu di rumah Nabi yang bermotif binatang, walaupun Nabi sempat melarang istrinya untuk menjadikan sebagai kelambu, tapi Nabi potong-potong jadi bantal, tidak dibuang juga. Yang kedua, mata uang dinar dan dirham di masa Nabi itu bermotifkan binatang. Dan itu Nabi tetap memilikinya dan itu tidak menghalangi malaikat Jibril untuk masuk ke dalam rumah. Itu bagi yang sepakat dengan pendapat itu, berarti foto dan yang lain-lain tidak ada masalah. Kalau Anda sepakat dengan pendapat yang paling ketat, tetap tidak boleh juga. Kalau pendapat yang paling ketat, tetap tidak boleh. Itu anak saya Pak, nggak boleh taruh foto anaknya di rumah. Iya, simpan aja di album. Saya pajang pagi sore udah nggak ada, dicopot sama dia. Saya tanya ke Instagram. Saya tanya kenapa kok dicopot? Oh, nggak boleh sama Mas Kamal. Ya sudah, kalau nggak boleh saya bawa pulang aja. Ya itu menghormati. Saya pun anak saya kan kalau dulu waktu pas SD ya, pulang gambarannya gunung sawah. Saya bilang, Mas, kamu itu gambarnya kok gunung sawah. Iya, kata Pak Guru enggak boleh gambar yang bernyawa. Saya enggak tentang, karena memang pendapat itu ada. Saya bilang sama anak saya gini, justru kalau memang gurumu sepakat dengan larangan itu dan memilih pendapat yang melarang itu, harusnya lebih kreatif lagi kamu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dalam fikih hadisnya itu boleh itu kalau kita menggambar sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan. Berarti kan menentang imajinasi kan? Kayak bikin SpongeBob atau bikin atau bikin apa itu yang imajinasi yang apa film apa namanya itu? Karikatur apa? Animasi ya itu. Harusnya semakin kreatif kamu. Anomali. Ya itu. Mana itu kartun anomali yang anak-anak Yang itu ya, apa itu? maling. Itu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ternyata YouTube Kids itu justru disusupi sama predator itu. Oh, naudzubillah min dzalik. Anime itu ya. Animenya parah. Iya, kalau nggak kita makanya ntar mau diberangus ya untuk akun anak-anak. Nggak Iya, boleh. makanya mendingan gede aja tapi kita awasin. Kalau Mungkin kita ya. kita udah nyantai
nyantai-nyantai kan pikir nggak ada apa-apa. Ternyata naudzubillah misalnya tadi. Ya. Ya itulah. Matan nggih. Bon, lanjut. Terus kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di dalam ayat ini, kalau kita merujuk pada ayat ini ya, kapan mulai terjadinya malam qadar itu tidak disebutkan. Di ayat ini hanya disebutkan akhirnya. Yaitu apa? Hingga terbit fajar. Kalau pakai hingga itu Bu, hatta itu berarti sampai malam habis masuk subuh berarti. Jadi kalau boleh dikatakan ujung-ujungnya subuh, awal-awal subuh itu masih dapat malam qadar lah. Kira-kira gitu. Sholat subuh masih dapat. Masih dapat. Maka nanti sebutkan nasihat para ulama, orang yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu alamat dapat malam qadar itu. Syuruk Iya. Pak. Bukan sholat subuhnya. Enggak, maksudnya sampai syuruk. Bukan awal aja sih, nggak sampai semua malam. Nah, yang saya mau terangkan tuh gini Bu sebenarnya. Kan saya bilang tadi, kapan mulainya malam qadar itu nggak disebutkan dalam ayat ini, tapi akhirnya disebutkan. Ini pentingnya begini, ada jamaah saya itu orang Kemang 3 Bu, orang Kemang 3 sini, tapi suasana. Beliau nanya ke saya gini, Ustadz, saya tidak kuat kalau melek semalam suntuk, dia bilang gitu. Kalau saya harus tidur di mana Ustadz? Tidur akhir malam atau tidur di awal malam? Dia nanya gitu saya. Saya jawab awal malam, saya bilang. Jadi setelah saat isya, ibu tidur aja dulu, saya bilang gitu. Itu nanti tengah malam bangun. Kenapa? Karena permulaan dimulainya malam qadar kapan itu di ayat ini nggak disebut, tapi akhirnya disebut. Berarti kalau kita menghidupkan akhirnya, insya Allah dapat lah. Tapi kalau kita menghidupkan di awalnya terus tidur setelah itu, ngerinya nggak dapat ya karena kita nggak tahu gitu. Walaupun ada yang mengatakan itu dari awal sih, dari maghrib sampai subuh, ada pendapat itu. Tapi kalau kita merujuk pada dalilnya, permulaannya kapan nggak disebut, tapi akhirnya disebut. Nah, makanya kalau harus pilih, apakah akan menghidupkan permulaan malamnya atau akhir malamnya, mending akhir malamnya. Kalau harus pilih itu seperti itu. Maka nanti dipanjer oleh para ulama itu, orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, udah dia dianggap sudah menghidupkan malam qadar itu, dan dapat dari insya Allah itu. Udah dapat keutamaannya insya Allah. Makanya sebulan terakhir bulan Ramadan sebisa mungkin subuh isya dan subuh kalau bisa berjamaah, kalau bisa. Wah, kalau ya begini, sebisa mungkin berjamaah. Kalau di rumah misalnya ibu ada teman, berjamaah dengan siapa. Kalau enggak misalnya ya ikut suami ke masjid. Kalau enggak mungkin, ya paling enggak dukung suami ke masjid lah. Misal biar dapat pahala jamaah juga gitu. Itu seperti itu. Kan yang mendukung kan dapat pahala yang sama kan. Itu seperti itu. Ya, saya sering ditanya orang juga terkait ini, bagaimana kalau yang menstruasi? Jawaban saya kayak tadi. Ya udah, kalau Anda menstruasi, Anda dorong orang untuk sholat, suami, ayo mas sholat jamaah di masjid, anak-anak misalnya, kita dorong gitu, supaya mereka berjamaah. Yang mendorong itu dapat bagian, atau kita fasilitasi mereka, sehingga mereka bisa berjamaah misalnya. Nah, itu seperti itu. Kalau nggak punya suami, ya gampang, mohon maaf. Kalau punya putra, ini maksudnya orang di masjid yang dibantu gitu maksudnya. Baik, iya. Jadi bantu itikaf itu. Nah, itu insyaallah Bu Anti juga dapat insyaallah. Berapa kali ziarah kubur bulan Ramadan Bu ya? Bulan Ramadan atau belum Ramadan dan ziarah kubur ke Bapak? Seringnya setiap Jumat. Oh, setiap Jumat itu. Insyaallah setiap Jumat. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah ini ada waktu di mana penghuni kubur itu mengenali siapa yang datang. Hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Sehari sebelum meninggal. Enggak, di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Kamis, Jumat, Sabtu itu ziarah di mana kalau versi kitab ini ya. Kalau kita ziarah dikenali oleh yang dikubur. Tapi itu harus ya Pak, kalau Enggak ziarah. harus. Maksudnya ziarah sebelum puasa gitu kan, pada orang pada sebelum puasa nih. Kalau dibilang harus, nggak harus. Ziarah kubur itu kapan kita mau. Kapan kita mau. Jadi Bukan harus lebaran puasa besok hari ini. nggak harus. Tapi kalau mau silahkan. Kalau mau. Jadi itu kapan kita mau. Ziarah kubur itu sunnahnya kapan kita mau. Termasuk bulan Ramadan. Karena pernah ada jamaah saya nanya ke saya,
Saya ziarah kubur dimarahin sama juru kuncinya, Ustaz. Kenapa? Bu, ngapain situ, orangnya nggak ada, pada pulang Bu katanya. Nggak ada orangnya di kuburan, orang pada pulang katanya. Liburan katanya. Ya Allah, ada yang begitu ya. Ziarah kubur itu kapan aja, termasuk bulan Ramadan silahkan. Itu seperti itu. Cuman kalau di kitab ini malaikat dikenali oleh ahli kubur yang datang itu kalau ziarah di hari Jumat, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Di Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, maksudnya kalau barangkali Bu Anti Jumat nggak sempat, bisa Kamisnya atau bisa Sabtunya. Kalau mau ngejar keutamaan yang itu ya, mengejar keutamaan itu. Dalam kitab ini tapi, wallahu a'lam bishawab. Biar dikenali. Pasti kenal. Ya, secara prinsip setiap kita mendoakan pasti dikenali, insyaallah. Itu seperti itu. Baik, itu tadi berkenaan dengan malam qadar yang permulaannya tidak diberitahukan, namun akhirnya diberitahukan. Makanya kalau harus pilih menghidupkan di akhir malam itu lebih baik. Di tengah malam belakang, tengah malam yang terakhir itu yang lebih baik. Kalau diakhirkan itu kan berarti dapat keutamaan Sholat malam juga. Iya, Betul dapat. Jadi kalau kita misalnya menghidupkan di malam akhir itu bisa mendapat keutamaan menghidupkan sholat malam, bisa. Pun. Terus amalan-amalan apa kira-kira yang dianjurkan oleh para ulama? Saya nggak bahas yang itikaf karena saya kira sudah paham semua ya. Ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan para ulama agar supaya kita ini mendapatkan keutamaan malam qadar. Kalau di sini disebutkan yang pertama semangat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Amalan yang diisi adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Nabi itu kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan terutama itu tadarus Nabi itu. Tadarusnya dengan malaikat Jibril. Jadi tadarusnya dengan malaikat Jibril. Dan mendorong keluarga untuk semangat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Jadi jangan sendiri tapi ajak keluarga untuk juga semangat beribadah pada malam-malam itu. Ustaz kan katanya kalau kita baca Quran itu kalau ngantuk tidur. Betul. Nah, misalnya kita baca Quran terus kita ngantuk terus tidur. Bangun tidur itu kita wudu lagi atau Bagus. Secara prinsip tolong dibedakan dulu antara mana ngantuk, mana ngantuan. Ya. Kalau ngantuk betul-betul ngantuk nih. Misalnya Bu Enda pesenan kue banyak nih. Misalnya. Misalnya. Betul-betul lelah Ibu misalnya. Berarti ngantuk, tidur kalau itu. Tapi kalau Ibu tahu ini kayaknya ngantuan, kalau arahan Nabi kan suruh pindah tempat. Kan gitu ya. Kalau ngantuk kata Nabi itu kalau indikasinya ngantuan ya, pindah tempat itu. Ya. yang lebih enak. Kalau Nabi arahannya kan gitu. Ya kalau misalnya masih ngantuk juga coba di wudu atau apa, coba di mujahadai. Nah, karena mujahadah itu ada nilai tersendiri. Karena kalau Ibu baca di fikih sunnah saya sabik di bab tentang puasa itu ada hadis begini. Ketika Al-Qur'an datang membela orang yang membacanya itu ngomong gini. Dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Itu jadi dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya berikan syafaat kepadanya, diizinkan oleh Allah. Jadi pahala Al-Qur'an itu, pahala baca Al-Qur'an itu membela pembacanya. Itu gara-gara dulu dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Jadi memang ya saya nggak tahu ya betul apa tidak. Konon sebagian orang kalau baca Quran bawahnya ngantuk itu. Dan kalau iya misalnya, kalau kita mujahadai itu ada nilai perjuangan berarti di situ. Kecuali mau betul-betul ngantuk ya. Kalau betul-betul ngantuk memang sebaiknya tidur. Nah, tapi kalau kita tahu ini kayaknya ngantuan ini, nah, yang ngantuan gini dimujahadai kalau bisa. Apa ngopi-ngopi dulu kalau malam misalnya atau apa terserah lah. Iya, dimujahadai. Boleh tidak apa-apa. Kalau Nabi itu malah suruh pindah tempat kan? Suruh pindah. Iya. Iya boleh tidak apa-apa. Silahkan itu. Ya, itu namanya mujahadah. Ya mujahadah 5 menit aja itu tidur. Mujahadah 5 menit aja itu tidur. Al-Quran Nggih. baca mushaf itu Nggih. harus wudu Ustaz. Oh iya lanjutan pertanyaan tadi. Andai kan tadi tidur, pertanyaannya apakah wudhu? Nanti saya jawab dua-duanya. Pertama gini, tergantung bagaimana bentuk tidurnya. Kalau tidurnya, maaf posisi pantat tidak terangkat, jadi bukan tidur miring, bukan tidur
tengkurap, pokoknya tidur yang pantat tidak terangkat. Cuma gini dong. Ya kayak misalnya ibu duduk gini kan, jadi kan ini kan nggak terangkat kan pantat. Insya Allah itu tidak batal wudhunya, bisa lanjut baca. Nah kalau batal bagaimana? Narik. Kalau Qur'annya ada terjemahannya, silakan terus, tidak ada masalah. Karena kalau lagi haid juga boleh kan ya? Iya, yang ada terjemahannya. Kalau yang Qur'annya mushaf namanya, itu ulama beda pendapat. Karena pendapat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Itu ada yang mengartikan malaikat, ada yang mengartikan Quran yang di Lauhul Mahfuz sana, ada yang mengatakan ya Quran kita mushaf itu. Nah kalau sepakat dengan pendapat itu berarti harus uduk dulu kalau Qurannya mushaf nyel. Gitu. Tapi kalau Qurannya ada terjemahannya nggak ada masalah. Kalau ada yang ada terjemahannya. Jadi kalau mushaf Quran nyel itu yang sepatutnya wudhu lagi. Walaupun ulama beda pendapat. Kalau yang mengatakan tidak wajib wudhu itu pernah terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah Sayyidina Umar itu non sewu dari buang air, beliau langsung pegang mushaf. Oleh pembantunya diingatkan, ya Amirul Mukminin, Anda bukannya dari WC tadi. Terus maksudmu apa? Suruh wudhu gitu kalau bahasa kita ya. Apakah syaitan yang telah memberikan fatwa kepadamu? Jadi Sayyidina Umar itu terus dia berpendapat bahwa memegang mushaf itu tidak wajib wudhu. Cuma memegang aja waktu itu. Ya, membaca apalagi boleh. Membaca satu-satunya yang terlarang dari seseorang membaca Quran kan karena hadas besar. Terutama karena junub. Kalau haid masih beda pendapat. Kalau junub kan memang tidak boleh. Itu pun kalaupun ada yang melarang boleh membaca Al-Quran dengan niat dzikir atau dengan niat belajar atau dengan niat menyampaikan dalil itu boleh. Itu. Ya, jadi itu yang saya pahami Bu, itu yang saya pahami. Jadi kalau Ibu nanya saya yang lebih baik itu memang punya wudhu kalau pegang mushaf. Tapi kalau Ibu pegang Quran yang ada terjemahannya bebas. Kalau Ibu pegang yang Quran nyel Arab itu sebaiknya atau sepatutnya itu punya wudhu. Ya, walaupun saya ulang tadi ada pendapat yang mengatakan tidak masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dosa kan? Tidak dosa menurut pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi bagi yang mengatakan wajib bisa berdosa juga. Bagi yang mengatakan wajib. Kalau saya lebih condong kepada kehati-hatian ya. Untuk sebisa mungkin punya wudhu. Namun kalau tidak wudhu pun insya Allah tidak apa-apa. Karena saya sudah terlanjur baca hadis tentang Sayyidina Umar itu. Yang beliau pegang mushaf tapi tidak punya wudhu itu. Kalau yang mau aman sih memang yang ada terjemahannya. Kalau lagi haid, kalau saya terus memindahkan Al-Quran misalnya di posisinya gitu boleh nggak sih Ustaz? Itu mushaf ya. Itu mushaf ya. Ya kalau ibu misalnya mau memindahkan, ya. Kalau dalam keadaan haid ya, itu saran saya kalau memang dimungkinkan ada orang lain yang bisa dimintai tolong, pakai orang lain. Kalau nggak ada yang lain, insya Allah tidak ada masalah, kan terpaksa namanya. Boleh, tidak ada masalah. Iya boleh. Iya tidak ada masalah. Ya, sebenarnya itu lebih kepada penghormatan ya terhadap mushaf ya sebenarnya. Itu lebih kepada penghormatan terhadap mushaf sebenarnya. Kita memuliakan mushaf. Ini babnya akhlak bukan bab hukum sebenarnya. Ini babnya lebih kepada akhlak sebenarnya. Lebih kepada akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada mushaf itu seperti itu. Ya walaupun masalah akhlak kadang menyentuh masalah hukum juga. Kayak ada beberapa hal lah ya. Seperti kalau kita membawa Al-Quran ke dalam WC kan tidak boleh kalau secara terang-terangan. Tapi kalau misalnya Quran dari luar nanti tasnya bisa hilang sehingga terpaksa dibawa. Kalau lupa Ustaz. Nah, ini contoh ya. Ini contoh gini. Saya kan bawa tas. Kalau saya bawa temen, saya nitip tas saya kan. Ini kan akan ada catatan-catatan Al-Qur'annya juga kan. Nah, terus saya titip ke temen. Aman. Kalau nggak bawa temen, terluar. Oh salam. Sehingga terpaksa dibawa masuk. Itu satu dulu. Iya, nah itu namanya terpaksa. Sama dengan tadi memindahkan terpaksa namanya. Kalau ada orang lain suruh. Kalau enggak ya sudah. Itu satu dulu. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan ini tas ini ruangan tersendiri. Ya, jadi ruangan tersendiri. Jadi ya dianggap ini ruangan tersendiri. Jadi kalau kita bawa mushaf di dalam tas, kita ada yang mengatakan tidak apa-apa karena ini dianggap ruangan tersendiri. Nah, itu seperti itu. Ya sama dengan kalau di WC yang agak panjang itu kan ada sekat. Iya, ada sekat WC-nya itu.
ada sekat untuk apa toiletnya itu, ya cuci tangan wastafelnya itu. Malah kalau saya kemarin di Cina itu ada untuk WC sendiri, untuk toilet sendiri, terus untuk kamar mandi sendiri. Nah itu ada sekat-sekat kaca sih, sekat-sekat kaca agak buram gitu. Nah itu sudah ruang tersendiri itu. Pernah ada seorang syekh itu pasti cuci tangan di wastafel itu dia baca bismillah dikeraskan, ditegur oleh Ustaz Khalid Basalamah, negur, "Syekh, ini masih di WC." "Enggak, ini sudah bukan WC. WC yang di sekat tadi ini sudah ruang yang berbeda." Nah, tas ini termasuk yang ruang berbeda. Ada pendapat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Letakkan di bawah, Pak Ustaz, kayak saya ada berapa kali gitu suka nggak sengaja gitu ke bawah, terus ada temen nggak boleh gitu di bawah. Itu persoalan akhlak sebenarnya. Persoalan akhlak. Kayak di dalam tas gitu, terus lupa kadang-kadang tasnya taruh di bawah gitu, sementara ada. Ya, itu persoalan akhlak sebenarnya. Ya, jadi yang lebih baik memang kita punya rasa hormat terhadap mushaf itu, karena itu bagian dari menghormati catatan-catatan dan nama-nama yang mulia yang ada di dalam catatan Al-Quran itu. Itu aja sih sebenarnya. Lebih menjaga. Saya teringat ada perkataan seorang kiai. Boleh, monggo. Saya pernah membaca tafsir Al-Quran dari Al-Azhar yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah turun pertama di waktu turunnya Al-Quran, tanggal 17 Ramadan. Betul. Jadi kata tadi kan Allah sudah menurunkan ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama sama Lailatul Qadar. Sudah kuturunkan Lailatul Qadar. Jadi tidak turun lagi setiap tahun, katanya. Cuma kita memperingati karena kedahsyatan pahalanya segitu banyak, 1000 bulan. Nah itu yang kita hormati, bukan menunggu Lailatul Qadar itu turun, cuma memperingati. Betul. Ya, itu betul. Itu ada dalam tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Itu pendapat yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau itu. Betul, ada pendapat itu ada. Yang saya tahu yang berpendapat itu diantaranya Syiah. Orang-orang Syiah itu termasuk yang berpendapat bahwa malam Qadar itu udah turun cuma sekali, terus kita nggak perlu lagi mencari malam-malam Qadar di tahun-tahun berikutnya. Nah, tapi ini tidak didukung oleh banyak para ulama, karena kebanyakan para ulama menyatakan malam Qadar masih terus turun sampai hari kiamat. Ini didasarkan kepada pertama perbuatan Nabi sendiri. Kita tahu pewahyuan pertama itu kan terjadi di awal kenabian. Tapi selama 23 tahun itu atau 22 tahun lebih, Nabi itu pasca Ramadan disyariatkan ya, di tahun kedua Hijrah, itu Nabi selalu berburu malam Qadar. Padahal kalau kita lihat Al-Quran kan turunnya kan di awal kenabian. Awal kenabian itu disyariatkan bulan Ramadan itu ada waktu kurang lebih 15 tahun. Karena kan Ramadan itu baru disyariatkan tahun kedua Hijrah. Nabi di Mekah 13 tahun tidak ada Ramadan, tidak ada puasa Ramadan maksud saya. Nah, terus kemudian baru ada itu di tahun kedua Hijrah. Jadi total kira-kira 15 tahun. Berarti rentang 15 tahun sudah turun Al-Quran, tapi nyatanya Nabi menyemangati para sahabat itu di tahun kedua Hijrah sampai akhir hayat beliau itu untuk menyemangati mencari malam Qadar. Berarti malam Qadar masih terus turun tiap tahunnya. Satu. Yang kedua, sepeninggal Nabi para sahabat juga terus mencari malam Qadar. Berarti para sahabat memahami malam Qadar itu terus turun. Nah, tapi yang Bapak baca betul, tidak salah, ada pendapat itu memang. Yang saya tahu salah satunya yang punya pendapat itu adalah orang-orang Syiah yang saya tahu. Di antaranya, wallahu a'lam bishawab, Buya Hamka itu menyampaikan pendapat itu di dalam tafsir Al-Azhar, itu di antara pendapat yang Buya Hamka sampaikan di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti itu tidak benar. Kalau Bapak nanya saya, pendapat itu ada, cuman saya tidak sepakat, gitu aja. Iya. Ya yang saya sepakati dan menurut saya ini pendapat yang benar ya. Itu adalah bahwa malam Qadar itu masih terus turun. Berdalil kepada Nabi yang terus hunting malam Qadar itu walaupun sudah berlalu pewahyuan 15 tahun. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat sepeninggal Nabi masih terus berburu malam Qadar. Bahkan para istri Nabi itu berburu malam Qadar semuanya. Nah, itu menunjukkan bahwa malam Qadar masih terus turun dalam setiap tahunnya.
Nah, saya ulang pendapat itu ada, Pak. Saya tidak pungkiri ada. Saya ulang salah satunya yang punya pendapat itu adalah orang-orang Syiah yang saya tahu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi katanya begini, kalau tidak benar, kenapa Allah menurunkan ayatnya? Oh, maksudnya? Menurunkan ayatnya inna anzalna fi lailatul qadar. Bahasa Lailatul Qadar itu sudah turun. Oh, Katanya. begini, ya tidak apa-apa. Yang paling paham ayat Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Kan kalau Bapak baca surah An-Nahl ayat 44, ayat 44, kalau 43 kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, terus ayat 44-nya itu ayat 44 surah An-Nahl itu SK kepada Nabi dari Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah di surah An-Nahl ayat 44 itu untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat malam qadar itu masih terus terjadi. Dan Nabi itu mencari malam qadar sampai iktikaf di bulan Ramadan. Dan sepeninggal Nabi, para sahabat juga masih berburu malam qadar. Jadi ayatnya benar, tidak salah. Pemahaman terhadap ayat itu yang paling benar yang benar pemahaman Nabi Muhammad SAW, karena Nabi yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskannya, dan para sahabat yang paling paham Nabi juga masih melakukannya. Itu makanya kalau Bapak nanya saya, pendapat itu ada, tapi tidak disepakati oleh banyak para ulama, dan saya termasuk yang berpendapat malam qadar itu masih terus turun di setiap bulan Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bang ya, itu betul. Bapak bacanya banyak juga ya. Baca tafsir Al-Azhar segala, Masya Allah. Itu tafsir karangannya Buya Hamka. Buya Hamka mengutip pendapat itu ada. Baik. Pun lanjut. Terus kemudian dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay al-asr al-akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa yaqadha ahlahu. Apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW itu mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini hadisnya Bukhari, Muslim. Maksudnya mengencangkan sarungnya, maaf Nabi tidak sibuk tidak melakukan hubungan badan selama bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu. Jadi beliau tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, beliau hidupkan malam-malamnya dengan aneka ibadah, termasuk qiyamul lail, tadarus dan macam-macam. Dan beliau semangati keluarganya juga untuk bangun pada malam-malam itu. Nah ini setiap Ramadan, Pak. Padahal Quran sudah turun 15 tahun sebelumnya. Nah itu seperti itu. Ya ini di antara dalilnya hadisnya Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dan nukil pula sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini disinyalir ini perkataan Ibnu Abbas. Tapi nanti ada hadisnya juga. Disebutkan anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalli al-isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalli subha fi jama'atin. Menghidupkan malam qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Isya kalau bisa berjamaah, tidur punya tekad dalam hati, besok saya akan bangun sholat subuh berjamaah. Punya tekad itu. Jadi sehingga status kita menanti sholat. Orang menanti sholat itu diberi pahala seperti sedang di dalam sholat. Nah, itu rahasianya di situ. Jadi saya ulang, isya berjamaah kalau bisa, karena itu punya pahala separuh malam kita sholat malamnya. Kalau bisa pas tidur, tekad dalam hati, besok saya mau sholat subuh berjamaah. Sehingga status kita menanti sholat. Orang menanti sholat itu, kata Nabi, ribat, itu keberuntungan, karena dia dinilai sedang di dalam sholat. Bisa dipahami ya? Nah itu orang yang menanti sholat itu adalah sebuah keberuntungan. Makanya usahakan ditekadkan. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan, man syahida lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi minha
siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Qadar tersebut. Agar kalau kita isya berjamaah, apalagi disusul dengan tarawih berjamaah, apalagi tutup dengan subuh berjamaah, udah dia sudah ngambil bagian dari menghidupkan malam Qadar itu. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim saat beliau masih di Irak, dikatakan atau di Baghdad saat itu, man syahidal isya wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh pada malam Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan ini diambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Yang disinyalir ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sebisa mungkin isya berjamaah, subuh berjamaah, paling tidak pas tidur bertekad untuk besok mau bangun sholat subuh berjamaah. Maka paling enggak status kita sebagai orang yang sedang menanti sholat. Nah, kalau menanti sholat dianggap sedang di dalam sholat. Atau itu yang kalau bahasanya Nabi fahuwar ribaut. Itulah disebut dengan ribaut. Itu. Ribatun, iya. Ribatun itu orang yang menanti sholat. Kalau Nabi dianggap sebagai sebuah keberuntungan itu. Karena selama dia menanti sholat dia dianggap sedang di dalam sholat. Itu seperti itu. Kalau kita sholat subuh berjamaah, apa dosa kita dihapus? Kalau kita sholat berjamaah subuh, terus dosa kita dihapus. Tidak hanya subuh, 5 waktu sholat itu punya fungsi menghapus dosa. Kalau bahasanya Nabi, andaikan depan rumahmu ada sungai yang mengalir airnya jernih dan kamu mandi situ 5 kali, kira-kira apakah masih tersisa daki di tubuhmu? Tidak ya Rasulullah, itulah sholat kata Nabi. Terus ya tidak hanya subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Aulia, hadisnya sahih. Orang kalau sholat dosanya taruh di pundaknya sini, sehingga kalau dia sujud dosanya berguguran. Kalau dia rukuk dosanya berguguran. Ya, kalau kita sholat dosa kita taruh di pundak kita. Kalau kita sujud, rukuk, itu dosa kita berguguran. Hadisnya sahih atau kamakal dalam kitab Hulyatul Aulia Abu Nuaim itu. Terus kemudian apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan ulama lain di atas sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadisnya ya. Hadisnya riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfi lailatin, wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyamul lailatin." Qiyamul lailatin. Siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Hadisnya riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Betul kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya tadi kita berniat dalam hati, terus kita dukung orang yang sholat. Ya ibu ngoprak-oprak suami sama anak laki-laki. Ustaz, kalau misalnya kan kita nggak ikut apa namanya diam di masjid jadi Oh, itikaf ya. jadi bisa terawih pulang subuh datang lagi apa kan? Secara prinsip i'tikaf itu bisa penuh, bisa tidak penuh. Yang tidak penuh dalilnya mana Ustaz? Ada di Al-Baqarah ayat 187 tentang para istri Nabi dan sahabat itu ketika ngikuti suaminya i'tikaf itu enggak penuh. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri kalian sementara kalian i'tikaf di masjid. Berarti para istri saat itu menemani. Nah, di masa Nabi yang pernah saya baca, para istri Nabi itu menemani Nabi bergantian. Berarti keluar masuk kan berarti kan? Bergantian. Berarti mereka bisa i'tikaf itu tidak penuh, bisa, tidak masalah. Misalnya ibu hanya ikut malam saja atau malam ganjil saja. Tapi sekarang semua malamnya ganjil ya, karena Muhammadiyah sama pemerintah beda, jadi semua malam ganjil sekarang. Jadi boleh Bu, tidak ada masalah. Caranya begitu ibu masuk ke masjid niat i'tikaf, nanti keluar berarti batal i'tikafnya. Nanti masuk lagi niat i'tikaf lagi berarti tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nggak harus full. Kalau sanggup full ya alhamdulillah, nggak sanggup juga nggak apa-apa.
Terus, lagi satu. nggih, monggo Pak. Kalau saya pernah jalan-jalan ke Marunda. Di sana ada Masjid Al-Alam namanya. Oh iya, dekat laut itu ya. Katanya masjid itu dibangun oleh Si Pitung. satu malam. Oh, kira si Pitung. Oh, Nah, jadi satu malam masjid itu dibangun. oh iya. Oh, Jadi saya tanya. Di mana Pak? di Marunda. Marunda. Ada laut, ada Masjid Alam namanya. Alam namanya. Konon itu dulu tempat persembunyiannya si Pitung. Di komplek Itu itu. kenal ada berarti Ustaz. Enggak tahu saya. Di komplek itu ada sumur. Ada betul. Sumur itu airnya Iya, tiga rasa. oh iya, 3 rasa. Iya, asin, Oh, tawar, Bapak tahu. manis. Oh, Nah, jadi setelah Enggak infoin. disiarkan ke keran-keran, jadi sebelah kanan itu ada keran 10 untuk ambil wudhu untuk laki-laki, 8 untuk wanita. Jadi kalau kita ambil wudhu untuk sholat, air itu bening, itu tawar. Kalau kita aus, orang minum di situ itu rasanya manis. oh iya, masya Allah. Yang ketiga, ketika dia mencuci kakinya, Iya. jadi kakinya yang pegal-pegal tadi hilang pegal-pegalnya. Oh, masya Allah. Nah, yang saya tanyakan apa benar itu malaikat bikin musala masjid satu? Wallahu a'lam bisawab. Ya, wallahu a'lam bisawab. Saya kurang tahu. Tapi mungkin kalau ada penjelasan ilmiahnya berarti itu memang alami dengan izin Allah. Tapi kalau itu tidak ada penjelasan ilmiahnya ya berarti itu karomah yang Allah berikan kepada tempat itu. Jadi ada maziyah, kelebihan Allah berikan kepada tempat itu untuk menguji kita apakah kita tetap bersyukur kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah atau justru malah mengkeramatkan sumur itu. Gitu aja sih sebenarnya. Iya. Kenapa? Baik sangka aja sih enggak ya. Ya, kalau ke sana kejauhan nanti, Bu. Cukup itu sebagai ujian aja apakah kita justru akan memuji kebesaran Allah karena ini luar biasa atau justru akan membuat kita tergelincir tadi itu. Itu ujian aja sih. Kalau saya nggak tahu yang saya datang itu Masjid Alam atau bukan ya. Airnya sih seger kalau itu airnya. Malah dekat laut. Dekat laut. Kalau yang saya tahu enggak, kalau yang saya tahu tapi nggak tahu deh kalau ada yang manis juga, saya kurang tahu juga ada yang manis. Iya. Airnya rasanya 3 macam. Manis, asin, tawar. Iya, saya belum tahu deh kalau yang itu. Wallahu alam. Kalau yang saya pernah tahu, kalau memang itu saya nggak tahu apakah itu Masjid Alam atau bukan. Kalau memang itu Masjid Alam maksud saya yang dekat yang di Marunda itu, ya berarti seger memang airnya. Padahal di pinggir laut itu airnya seger airnya. Masuk ke situ tapi gratis Pak. Bayar, ada parkirnya. Oh. Ada parkirnya, ada warga itu narik. Ya, kalau kayak warga gitu sih yang narik itu warga kayak minta infak gitulah. Minta infak gitu, semacam itu. Bapak kok tahu? Ya. Pernah Ya, ke sana? Marunda. Pernah ke sana? Ketika masih muda. Nah, Ketika masih muda. ya. Masih baik pun Oh. kecil ya Pak. Waktu itu sempat nyobain yang manis nggak Pak? Enggak diajak. Nyobain yang manis nggak maksudnya pas Masih nyobain itu kecil. Ya itu kata orang saya nggak Oh kata. Kalau saya pernah nyoba kalau memang itu masjidnya ya seger orang masih seger. Kalau manis asinnya saya kayak nano ya belum pernah nyoba saya. Tapi saya bingungnya kenapa apa benar itu malaikat yang bangun masjid. Saya kurang tahu saya. Nah, Saya kurang tahu. masjid itu dibangun karena satu malam. Katanya gitu. Katanya Kata pengurus masjid. kecil sih masjidnya kecil Bu. Masjidnya kecil. Masjidnya kecil kayak dulu awalnya Kayak surau gitu. surau kayu-kayu jadi kayu-kayu. Ya kalau gotong royong orang sekampung sih bisa sehari semalam juga bisa nggak usah pakai jin kalau itu. Orang benar rumah cuma Iya. Kalau yang yang bisa. yang itu sama tuh di Surabaya juga ada tuh Ustaz. Nggih. Yang dia masuk gang, Nggih. tapi di situ ada Masjid Tiban gitu. Iya. Pokoknya saya pernah baca itu sempat viral tuh. Jadi dia masuk gang, tidak memungkinkan untuk buat masjid sebagus itu di dalam gang itu gitu. Dan itu jadinya dalam semalam gitu keyakinan orang-orang sekitar. Itu benar nggak Ustaz? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Sebagai orang Surabaya. Nggak tahu saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini semua itu ujian lah. Apa kita akan justru mengagumi maha besarnya Allah atau justru kita akan kepleset? Iya, betul. Oh, lanjut nih. Kemudian yang keempat,
mengamalkan doa-doa malam Lailatul Qadar. Di antara doa yang populer adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, hadisnya hasan sahih. Kenapa kok nggak astagfirullah ya Ustaz ya? Tidak apa-apa sih astagfirullah, nggak apa-apa. Cuman di hadis ini kan khusus pertanyaan Siti Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca kalau saya tahu itu malam qadar? Maka kata Nabi, perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Apa sih bedanya ampunan sama pemaafan? Kalau ampunan itu kasus kita ditutup. Kalau pemaafan itu dosa kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya ulang ya. Kalau ampunan itu dosa kita ditutup kasusnya. Di SP3 kan, di PTS kan. Tapi kalau dimaafkan, itu dosa kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Di malam-malam qadar itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk berbanyak baca doa pemaafan, mohon pemaafan. Agar dosa kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Maknanya lebih dalam pemaafan. bukan ampunan ya Pak. Bukan ya. Jadi makanya pas malam qadar iya di malam qadar itu justru anjuran Nabi memperbanyak mohon pemaafan, bukan mohon ampunan, walaupun boleh mohon ampunan. Bagi kita mendapat ampunan Allah udah bagus. Tapi kalau mendapat pemaafan itu lebih bagus, karena kalau dimaafkan itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi benar-benar gak ada bekas gitu. Nah, ada yang nanya ke saya gini, emang dosa ada akarnya Ustaz? Saya bilang gini, di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Jadi di antara nama dosa dalam Al-Quran itu ada namanya ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada yang berbuntut masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah penyakit, macam-macam. Walaupun kita nggak boleh nuduh orang ini pasti karena dosa, nggak boleh. Nuduh orang nggak. Tapi kalau untuk bahan muhasabah kita silahkan. Pribadi maksudnya ya. Tapi tidak untuk menuduh orang lain. Nah, kalau misalnya hal buruk yang terjadi itu karena dosa kita, itu dibantu selesai oleh Allah dengan pemaafan itu. Yang punya hutang lunas, yang punya sakit insya Allah sembuh dengan izin Allah, rumah tangganya diperbaiki oleh Allah, anak-anak dibuat baik semua. Itu dicabut sampai ke akar-akarnya, maksudnya begitu. Nah, itu kalau kita berhasil meraih pemaafan. Saya pernah tanya orang lagi, yang disyariatkan itu minta ampun atau minta maaf? Saya bilang dua-duanya. Istighfar disyariatkan, meminta pemaafan itu juga disyariatkan. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia boleh, tidak apa-apa. Tapi biasanya Bu, redaksi bahasa Arab itu tidak bisa diwakilkan dengan bahasa kita. Kayak misalnya gini Bu, Ibu kalau mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kepada hamba keturunan yang qurratu ayun, pasangan yang qurratu ayun gitu ya. Kan Ibu bilang berikanlah, padahal kata hab itu berikanlah secara terus menerus artinya. Nah, jadi kalau Ibu iya terus menerus, tidak hanya sekali tapi terus menerus, itu hab artinya. Makanya kadang terjemahan itu tidak bisa mewakili bahasa Arab aslinya. Jadi kalau Ibu sekiranya bisa menggunakan bahasa Arab aslinya, versi Quran atau hadisnya itu lebih baik. Dan syukur-syukur Ibu ngerti terjemahannya. Walaupun boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Cuman seringkali terjemah itu tidak mewakili kata Arabnya itu. Lebih luas kadang. Lebih luas, lebih dalam juga kadang. Itu kayak itu tadi, ya Allah maafkanlah hamba. Itu kalau kita maknai pemaafan itu artinya ya Allah fa'fu anni itu cabut dosa hamba sampai ke akar-akarnya. Itu maknanya. Bedanya sama Robana yang dimaafkan sebelum dan sesudahnya itu loh. Robana kafir lana zunubana Kafiran saya itu. Nah, kalau kafir itu dihapus pelan-pelan. Kafaro yukafiru itu kalau misalnya Ibu ada papan tulis yang kotor, Ibu hapus pelan-pelan gini, itu namanya kafaro yukafiru. Pelan tapi pasti. Itu kafaro yukafiru. Wa kafir anna sayyiatina ya Allah, wa kafir anni sayyiati misalnya ya Allah, hapuslah dosa-dosaku. Itu pengertiannya dihapus pelan-pelan. Pelan-pelan hapus. Tapi pasti. Itu kafaro yukafiru. Itu juga Nabi juga mengajarkan. Semua dibacalah. Astagfirullah. Pas sujud itu pas Robana zolana terus Allah mantan. Robana zolimi itu terakhir. Kadang-kadang kalau lagi nggak dibaca suka
Kenapa? Iya. Iya. Itu terus sama Robana itu. Robana Zulfana. Boleh, itu bagus. Silakan aja. Maksudnya sebenarnya artinya apa maknanya sama nggak sih Pak? Secara prinsip sama ya, mohon ampunan dari Allah. Hanya bedanya kan kalau ghafaro yaghfiru astaghfirullah itu dosa kita ditutup, kasusnya nggak dibahas. Kalau ibu ingin tahu gambaran dosa ditutup itu hadis Bukhari itu loh, Bu. Ketika Allah panggil hambanya secara pribadi dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja, Allah bilang apa dalam hadis itu? Hadisnya Bukhari. Sebagaimana dulu di dunia aibmu aku tutup, maka di akhirat pun dosamu aku tutup kasusnya. Jadi nggak dibahas oleh Allah. Itu namanya mendapatkan ampunan namanya. Kalau mendapatkan pemaafan dari Allah, udah nggak dibahas. Allah cabut sampai ke akar-akaran udah selesai. Yang lalu darimu aku tidak peduli lagi kata. Yang lalu darimu aku tidak peduli lagi udah. Yang lalu darimu aku tidak peduli sudah. Seperti orang nggak punya dosa aja udah. Nah, itu kalau berhasil meraih pemaafan dari Allah. Nah, kalau tadi yang kafir itu dihapus secara pelan-pelan tapi pasti dan itu bersih. Nah, insya Allah masuk dalam kategori yang sudah nggak dibahas lagi juga itu. Nah, berarti istighfar itu tetap disyariatkan. Kita secara prinsip kita dapat ampunan Allah aja udah bagus. Kita dapat ampunan Allah aja udah bagus. Jadi kafarat itu Bu, penghapus dosa tapi bertahap ya, pelan tapi terus sampai bersih. Itu kafarat namanya. Wa kafir anni sayyiati atau kafir anna sayyiatina. Wa tawaffana ma'al abrar itu betul ya. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Pak, saya mau nanya. Silakan Bu Meli. Pak, saya mau nanya. Semenjak bulan puasa ini, saya sering kajian loh Pak. Maksudnya ada di mana Termasuk ketemu saya itu ya. kajian Pak. Tapi suami saya melarang saya untuk kajian Pak. Itu apa saya dosa Pak? Apa saya harus? Nah, kajian kan istilahnya berbuat baik, bukan yang kita berbuat dosa gitu loh Pak. Kok saya dimarahin gitu loh? Kok mama tiap kali pergi buka bersama gitu. Tapi saya jawabnya gini, jangan melarang mama kalau untuk ibadah. Saya cuma jawab begitu, tapi itu saya dosa nggak Pak? Cuma itu aja saya bertanya Pak. Saya punya jamaah di Cibubur sana. Kota wisata namanya. Cibubur kota wisata. Itu oleh suaminya termasuk yang nggak boleh ngaji. Karena rupanya suaminya takut kalau nanti istrinya pintar agama ngoreksi suaminya yang terus kata istrinya, enggak kok mas, enggak kok Pak, aku ngaji sama ustadz yang enggak galak-galak kok katanya. Akhirnya tunjukkan video saya itu, oh ya enggak apa-apa kalau sama ini. Iya mungkin beliau takut kalau istri ngaji sama ustadz yang streng-streng gitu ya. Takut nanti malah berantem terus sama suaminya. Tapi itu saya dosa nggak Pak? Enggak, tunggu dulu. Tenang, tunggu dulu. Tenang, tunggu dulu. Nah, saya mau jawab versi jawaban Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Uqudul Jan itu. Beliau mengatakan begini. Di antara kewajiban suami itu kurang lebih ya, di antara kewajiban suami dalam mendidik istri dengan pendidikan agama. Kalau dia tidak sanggup mendidik langsung istrinya, maka jangan menghalangi istrinya untuk belajar agama. Kalau dia melarang, istri suaminya melarang, padahal dia nggak bisa ngajari langsung, maka larangan suami tidak berlaku. Ya, senang. Iya, Tapi tidak meninggalkan kewajiban. Iya, tetap saya sediain buka puasa itu tetap ada di meja Pak. Saya nggak pernah lalai gitu. Ya, kecuali saya ingin beribadah karena saya istilah kurang, maksudnya istilahnya ilmu saya kurang, sedangkan saya kan mu'alaf Pak. Jadi saya ingin tahu gitu loh Pak. Ya itu secara prinsip gitu. Jadi larangan itu tidak berlaku dan kalau dalam ini termasuk larangan yang boleh dilanggar. Kenapa? Karena suami tidak bisa mengajari langsung kecuali suami ibu. Oh Meli. nggak pernah Pak, nggak pernah aja. Saya sholat aja begini Pak, lagi berdoa nih. Dia lewat sana sini terus saya bilang kalau saya ingin berdoa jangan lewat sana lewat sini, saya bilang gitu. Terus saya bilang kalau saya minta diajarin udah diajarin Pak. Nah makanya saya itu maksudnya pinginnya di mana-mana gitu loh biar tahu gitu loh kayak gini. Makanya saya nanya Pak Ustadz, saya dosa enggak ituin suami saya bilang,
Mama kalau mau ngaji jangan larang-larang loh, kecuali kalau mau kemana gitu pergi. Bersyukurlah Bu Endah kemana-mana itu. Saya lihat di postingan. Kalau dilarang, nah itu. Kemana-mana Bu Endah. Kalau untuk ibadah Pak. Gitu loh, Pak. Di mana aja Bu Endah itu, saya lihat sama timnya itu, sama grupnya itu. Saya lihat. Saya dalam hati bahagia banget ini, Masya Allah. Ya daripada kita, Pak, daripada kita bengong di rumah, terus iniin orang, jadi saya itu nggak Iya. mau. Tapi sebenarnya ngajinya di dalam rumah aja Ustaz. Oh, di ketemu aja itu. Bahasa Arab. Cuma Oh. setiap pulang bahasa Arab kan stres ya. Balik ke jalan. Berarti tuh Oh, itu. Ngajinya dekat rumah sebenarnya. Ngajinya dari rumah. Oh, ini yang jauh iya. banget. Jauh. Tapi pokoknya sebelum jam 1 udah harus pulang. Oh, gitu itu prinsipnya. Pagi. Iya, oh iya. iya, iya. Iya, 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 Jadi iya. ke Bogor pun gak apa-apa, tapi sebelum jam 1 kita Nah, pulang. udah pulang. Iya. Ini jam 1. Iya. Bener. Oh, udah titip. Oh. Oh, berarti nggak dosa ya Pak ya? Enggak, insya Allah tidak. Tapi dengan catatan, suami memang tidak sanggup mengajar secara langsung ibu itu. Tapi kalau suami sini sayang Meli, ngaji sama saya langsung, wah, berarti ibu nggak ada pilihan lain, harus ngaji sama suami. Ya, dan tidak boleh melanggar perintah atau larangan suami. Sebenarnya ngalam. Tapi kalau larangan yang demi kebaikan Pak, Allah juga maha tahu Pak. Kalau hati saya istilahnya gini, saya maunya ya Allah pingin itu gitu belajar gitu loh. Ya tadi saya ulang, kalau mencari ilmu agama kan hukumnya memang wajib. Sementara melarang kewajiban berarti kan durhaka sama Allah. Maka larangan suami tidak berlaku dalam hal ini. Begitu maksudnya. Alhamdulillah. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Saya baca dalam kitab Uqudul Jen itu. Kenapa nggak direkam biar dikasih di grup? Ya udah Ustaz minta ulang lagi aja Ustaz. Mereka Pak, sakit suami. boleh Pak, direkam Pak. Ya, boleh. Biar saya taruh di grup Pak, biar Ya, saya udah. nggak dimarahin Pak. Iya, Bu. Tunggu Pak ya. Mbak Ati rekam deh Mbak Ati. Saya nggak. Rekam ini. Enggak, iya. Mbak Ati mau bener-bener. Nah. Pak, saya mau bertanya Pak, ada Kerja dulu maksudnya. Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Apakah Pak kalau suami marah saya beribadah itu terus saya menjawab itu dosa nggak Pak? Tergantung jawabannya. Kalau ibu menjawabnya dengan baik dan benar, menjaga adab sebagai seorang istri kepada suami, tentu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita menjawabnya dengan cara-cara yang tidak baik. Itu wallahu a'lam Tapi bishawab. saya jawabnya begini, Pak, Papa jangan marahin saya kalau saya ibadah. Kecuali kalau saya kemana-mana, pergi kemana nggak tahu arahnya itu, nah baru dimarahin. Tapi saya nggak mau kalau dimarahin saya ibadah. Itu saya jawab. Ya, insya Allah. Apa saya dosa? Insya Allah enggak kalau itu. Jadi nggak malu. Enggak, biarin aja orang di grup doang. Anak-anak saya dihitung Grup keluarga. di keluarga. Iya. Iya, Bu. Keutamaan orang yang meninggal di bulan Ramadan Iya. dengan orang yang meninggal di malam Lailatul 10 malam terakhir lah ya. Ya kita nggak tahu walau beliau itu dapat malam Lailatul Qadar atau enggak, itu bagaimana Pak? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah baca, Bu ya. Bukan tidak ada ya, saya belum pernah. Perbedaannya enggak Mas? Iya, saya belum pernah baca tentang orang yang meninggal di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu saya belum pernah baca saya. Kan banyak orang mengatakan katanya kalau mati di bulan Ramadan bebas pertanyaan kubur. Ada yang mengatakan dia yang ada siksa kubur atau macam-macam. Saya kurang tahu detailnya. Cuman yang saya tahu ini yang hadisnya Sahih Ahmad diantaranya. Di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup. Di antara bentuk siksa kubur itu adalah dibukanya pintu tembus neraka. Nah, kalau di bulan Ramadan kan pintu neraka ditutup, berarti siksa yang jenis itu memang libur. Tapi bukan liburan, libur. Iya, ditangguhkan. Nanti setelah Ramadan buka lagi itu. Makanya kalau ibu nanya apakah ada keutamaan khusus, saya kurang tahu, selain dari itu aja yang saya tahu. Mungkin ada hadisnya ya, cuma saya belum tahu saya. Berarti bukan dibebaskan, tapi ditangguhkan. Iya betul, sampai dibuka lagi pintu neraka itu betul. Kalau dia termasuk yang disiksa lagi. Kalau enggak ya memang dasarnya tidak ya berarti ya memang tidak. Keringanannya Betul betul. Berarti
itu tidak mendapatkan siksa Betul, kubur betul. selama bulan. Betul. Dan saya belum pernah baca riwayat, bukan tidak ada ya, saya belum pernah baca tentang keutamaan meninggal di bulan Ramadan. Dan saya ulang, saya bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Dan belum tentu juga husnul khotimah. Iya, tergantung saat itu dia ngapain. Kalau dia sedang puasa, husnul khotimah. Label husnul khotimah itu Bisa kalau dia sedang puasa. Kalau dia sedang puasa bisa, kan ada hadisnya itu. Dulu kita pernah bahas di tanda 18 tanda husnul khotimah yang ke-18 itu, barang siapa yang bersedekah dan diakhiri dengan sedekah itu maka dia syahid. Barang siapa yang puasa dan diakhiri hidup dengan puasa itu maka dia syahid. Tapi kalau sakit kan biasanya nggak puasa, Pak. Kalau dia statusnya sakit dan dia bersabar, ya dia dapat pahala sabarnya itu. Insya Allah. Ustaz, kan ada yang bilang kalau misalnya antara kita mentadabburi Al-Quran sama membaca tilawah Al-Quran, kalau di bulan Ramadan itu lebih utama tilawah. Jadi bukan mentadabburi. Jadi misalnya kalau kan ada tuh kadang ikut kelas terjemahan gitu. Sama kalau misalnya kita ya udah kita baca tadarus Al-Quran gitu sampai berapa berkali-kali gitu. Lebih utama yang itu dibanding kalau kita mentadabburi. Itu gimana, Ustaz? Yang saya tahu gini deh, yang saya tahu. Nabi itu kalau di bulan Ramadan beliau banyak bertadarus dengan malaikat Jibril. Sehingga madhab Maliki termasuk dalam sebagian pendapat madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, itu memang mentargetkan khatmul Quran berkali-kali. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu terkenal kalau bulan Ramadan khatmul Quran sampai 60 kali. Bahkan kalau bulan Ramadan majelis fikih tutup, majelis hadis tutup, dibuka majelis Quran semua. Itu madhab Maliki itu, terutama madhab Maliki terutama. Nah, makanya kalau ibu nanya ke saya, merujuk pada praktek Nabi dan pemahaman para ulama tadi, memang mentargetkan banyak khatmul Quran di bulan Ramadan itu sangat baik sekali. Apalagi dengan cara tadarus. Karena Nabi tadarus. Nabi itu di bulan Ramadan sering tadarus dengan malaikat Jibril itu. Kamakal. Makanya di antara amalan yang dianjurkan kan di samping itikaf kan tadarus sebenarnya. Tadarus itu yang sangat dianjurkan. Nah, tapi ada juga sebagian kawan ustadz yang mengatakan kayak Ustadz Adi Hidayat, Hafidhullah, terus Ustadz Budi Azhari juga saya pernah dengar ceramah beliau itu, Hafidhullah, beliau mengatakan udahlah bulan Ramadan khatmul Quran sekali aja lah. Atau 2 kali lah maksimal. Selebihnya lebih kepada fokus memahami Al-Quran. Idealnya, kalau kita bicara idealnya bagus konsep itu. Tapi kalau orang awam kalau kita sampaikan begitu, ngerinya nanti gini Bu, hatam enggak, paham enggak itu nanti. Jadi cuma datang ke pengajian tapi dia tidak tadarusnya enggak gitu. Iya, ngerinya malah enggak semua gitu maksud saya. Jadi kalau orang awam biar aja dia punya target khatmul Quran sambil pelan-pelan dipahami. Kalau anjuran saya begitu. Jadi anjuran saya itu silakan targetkan aja khatmul Quran sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Tapi pelan-pelan harus dipelajari juga untuk dipahami itu, untuk ditadaburi itu. Itu berkaitan sama ini Ustaz, kan kalau kita lagi haid, jadi itu misalnya dengan ceramah aja gitu. Misalnya ada waktunya itu nggak kita pakai buat tadarus, kita dari ceramah gitu. Nah, berarti sebenarnya yang lebih utama adalah kita ya udah tarusin aja tadarus walaupun kita misalnya pakai HP gitu, pakai apa gitu, seperti itu berarti Ustaz ya. Iya, kalau saran saya begitu. Sarannya begitu. Allah. Lagi Ustaz. Nggih. Kan tadi katanya jangan Al-Quran yang mushaf. Nah, kalau misalnya ini ini kan dia bisa bentuknya ada artinya, ada yang dia mushaf itu gimana? Bukan mushaf. Jadi kalau pas lagi harus atau pencet itu bukan gitu. Gimana tuh? Aplikasi kan. Jadi gini, ya. Oh, berarti enggak. Iya, gini. Disebut mushaf itu kalau sebuah benda itu bertuliskan Al-Qur'annya, Al-Qur'an asli. Nah, pertanyaannya kalau seperti HP begini, terus muncul tulisan Al-Qur'annya misalnya, pertanyaan apakah itu sama dengan yang tertulis tadi itu misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan itu masuk dalam kategori mushaf. Tapi ada yang mengatakan enggak, sebenarnya ini kan semacam aplikasi yang bisa hilang ada gitu loh.
Jadi Ada yang lain. ya bahkan malah kalau kita bongkar aslinya bentuknya kan tidak seperti yang kita lihat itu kan bentuknya, tapi kan bentuk yang lain lah istilahnya begitu. Iya betul betul. Tapi terlepas dari itu, untuk kehati-hatian tetap kalau bisa buka aplikasi yang ada terjemahannya aja. Kalau namanya kebuka nggak sengaja nggak apa-apa. Soalnya kadang kalau misalnya itu baca dari sini emang lebih nyaman. Iya. Ini Iya, dibandingkan iya, iya. untuk- Ada terjemahan. Iya iya iya. Wallah alam bisawab. Ya insya Allah sih tidak apa-apa lah. Kan Kalau lagi nggak ada apa namanya halangan gitu Pak Ustaz, itu lebih baik membaca dengan mushaf atau dengan terjemahan? kalau lagi gak ada halangan, tergantung Maksudnya ibu. ada Tergantung ibu. perbedaannya nggak sih? Tergantung ibu. Ibu pengennya cuman baca saja dengan tarjat khatmul Quran, atau ibu pengen sekaligus mentadaburi maknanya. Kalau ibu ingin mentadaburi maknanya, maka sepatutnya ibu baca yang sudah ada terjemahannya. Kecuali ibu ngerti bahasa Arab. Kalau ibu ngerti bahasa Arab kan otomatis nggak terjemah pun kita bisa mentadaburi. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Tergantung. maksudnya ada nggak misalnya kayak kalau pakai mushaf pahalanya 10, kalau yang biasa 5? Enggak, saya belum tahu. Nggak ada ya? Belum pernah baca saya. Mungkin ada, saya belum pernah baca tapi. Yang saya tahu hadis itu aja bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu dan satu masing-masing 10 itu minimal itu. Itu yang saya tahu dan itu Nabi tidak membedakan apakah kemudian ada terjemah atau tidak ada terjemah karena di masa Nabi juga nggak ada terjemah kan. Itu seperti itu. Yang gimana Pak? Kalau kita sholat ke masjid, Hmm? jalan Hmm? dari rumah ke masjid, Hmm? tidak begitu jauh dari masjid. Hmm. Kata Ustaz di masjid, kalau kita jalan kaki, itu pahala sebelah kiri ini membuang dosa. Kaki yang sebelah kanan dapat pahala. Apa itu benarnya? Kalau di hadisnya begini yang saya tahu. Oh kamakal, barang siapa yang wudhu dari rumah Ya, dan keluar ke masjid untuk tujuan sholat, ya. maka satu langkah pahala dihadirkan, satu langkah berikutnya dosa dihapus dan derajat diangkat. Ya, tapi Nabi nggak nyebut kanan kiri. Pokoknya satu langkah itu pahala dihadirkan, satu langkah berikutnya dosa dihapus dan derajat diangkat. Itu yang saya tahu. Kurang lebih gitu redaksinya Ukamakol. Oh jangan yang tiga kaki kiri. Nabi tidak menyebut kaki kiri kaki kanan, tapi satu langkah pahala dihadirkan, satu langkah lagi dosa dihapus dan derajat diangkat. Itu berangkat dan pulang. Kalau di hadisnya berangkat dan pulang. Berangkat begitu, pulang begitu juga. Iya, berangkat dan pulang. Iya, dan itu dinilai fisabilillah. Termasuk dosa besar itu Pak Ustaz? Secara prinsip yang dihapus dosa kecil. Kalau dosa besar wajib tobat. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dosa kecilnya habis, maka itu akan mengikis dosa besar juga. Jadi otomatis kalau sering, lama-lama dosa kecil kan habis itu. Kalau dosa kecilnya habis, maka yang dikikis dosa besar akan dikikis juga. Karena untuk dosa besar itu wajib tobat. Secara prinsip dosa besar wajib tobat. Makanya tidak cukup hanya dengan beramal soleh. Kecuali amal soleh itu sampai menghapus dosa kecil habis. Maka dosa kecil pun akan dikikis kata Imam Nawawi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada Bumila ini, ada Bumila. Ada Bumila. Ada Bumila. Enggak apa-apa. Baru ikut. Sibuk dengan cucu sekarang. Insyaallah. Ada lagi mungkin? Kalau Iya. orang yang punya keterbatasan gitu kayak misalnya maaf kayak sudah uzur gitu-gitu Pak Ustaz, atau Iya. sakit gitu. Bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, terutama yang sudah uzur ya Pak Ustaz, kan Iya. mungkin ingatannya atau kemampuannya untuk beribadah berkurang. Kata Bu Mila, Masya Allah bunda-bunda, semua mohon maaf lahir batin katanya, sami-sami. Saya bukan bunda ya, lupa. Yes. Panda betul. Saya prinsip begini Bu, orang dengan keterbatasannya, asal sebelumnya ya dia banyak berbuat kebaikan, berlaku baginya hadis Sahih Bukhari. Maaf kayak bapak ini, Insya Allah, Masya Allah, saya tahu bapak orangnya rajin sekali dalam kebaikan. Ketika beliau sekarang terhalang dengan keterbatasan beliau, hadisnya Bukhari. Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya
dia melakukan kebaikan saat dia sehat, saat dia mukim. Kata Allah dalam hadis. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah bahkan rahimahullah beliau mengatakan bahkan saat dia wafat. Itu. Nah, ketika hidup saat wafatnya masih terus mengalir itu maksudnya pahalanya. Maka dulu Bapak kan ketika masih muda kan rajin itikaf, insyaallah rajin ngaji Bapak dulu kan? Dulu masih muda dulu. Ketika Bapak sekarang terhalang, maka untuk Bapak pahala yang sama terus insyaallah. Suka sedih kalau nggak ke masjid gitu. Nah, tidak apa-apa, sedih aja nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu meratap, sedih aja. Sedih berarti imannya masih sehat, berarti kan kita nggak, tapi tidak usah meratap. Kenapa? Karena untuk Bapak pahala seperti yang Bapak biasa lakukan ketika Bapak masih muda dulu. Asal Bapak masih muda begitu, gitu. Kalau Bapak masih muda nggak begitu, ya nggak dapat juga sih. Nah, jadi Bapak nggak usah khawatir. Itu saya dulu pada saat pandemi, itu kan banyak orang yang nggak bisa sholat di masjid itu. Saya hibur mereka dengan hadis itu. Anda nggak usah khawatir. Anda bertahun-tahun Ramadan terawih di masjid. Anda bertahun-tahun Ramadan i'tikaf. Sekarang Anda tidak, nggak usah khawatir. Anda terhalang hari ini, tapi insya Allah tetap dapat pahala yang sama seperti biasanya kita di Ramadan sebelum begitu. Nah, satu dulu. Yang kedua, dapat pahala sabar. Sabar itu pahalanya besar loh. Bahkan potensial masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di antara sebab orang masuk surga itu adalah karena kesabarannya itu. Nah, makanya kalau Bapak sekarang mengalami kondisi yang seperti ini dan Bapak bersabar, itu sabar itu pahalanya besar dan merontokkan dosa. Dan aneka keterbatasan seseorang dalam beribadah itu tidak mengurangi pahalanya sama sekali ketika dia memang betul-betul tidak bisa sempurna, itu seperti itu. Kecuali kalau karena muales itu beda bab. Kalau karena keterbatasan itu tidak mengurangi kebaikan sama sekali, insya Allah. Itu saya kira. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ada orang yang meraih keutamaan malam qadar dengan i'tikafnya, tapi ada yang meraih malam qadar dengan sabarnya. Bahkan ada mungkin yang meraih keutamaan malam qadar dengan sibuk ngoven kastengelnya. Enggak, udah enggak, Pak Enda udah enggak. Misalnya, ya karena mencari nafkah kan fisabilillah. Mencari nafkah itu hadisnya atau baroni fisabilillah. Itu jadi jangan dicela juga orang yang apa namanya? Iya betul. Ada Mbok kan namanya. Mbok mana ya Mbok? Apa ya kemarin? Ziarah. Ya Allah itu maksud kalau di saya kan di keluarga ya. Kalau misalkan mau munggah itu diharuskan katanya nyekar gitu. Sama kalau misalkan kalau hari rayanya juga diharuskan nyekar, kalau enggak kitanya diomongin sama keluarga. Masih di sini aja enggak ini gitu kan. Maksudnya masih di ya dekat-dekat sini lah gitu, Bekasi Rempoa kan dekat, kenapa nggak nyekar gitu. Kadang suka disalah-salahin saya gitu sama keluarga. Iya. Jadi gini Bu, ziarah kubur itu kapan kita mau. Jadi kalau misalnya Ibu mau menjelang Ramadan dan setelah bulan Ramadan untuk ziarah kubur silahkan, tapi jangan diharuskan. Jadi kalau misalnya Ibu dipaksa oleh keluarga, tinggal nyali Ibu aja, berani apa enggak. Kan itu soal nyali sebenarnya itu kan soal. Iya. Tradisi ziarah itu secara prinsip asal tidak diwajibkan ya. Tapi memang betul-betul Ibu saya mau ziarah di bulan Sya'ban. Saya mau ziarah di Lebaran. Kalau mau enggak apa-apa kalau mau ya. Tapi jangan diharuskan. Jangan diwajibkan kalau memang enggak wajib. Jadi sebatas itu enggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika kemudian itu diharuskan, salahnya diharuskan itu. Terus kalau enggak dilakukan disalah-salahkan. Itu yang enggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya empok misalnya ya mau ya enggak apa-apa. Kalau empok tidak mau ya jangan dipaksakan. Selanjutnya soal nyali empok aja, berani enggak menjawab itu. Ya ntar saya ziarah juga kok. Kan ziarah kapan aja. Kapan kita mau gitu. Alhamdulillah saya terus mendoakan kok itu. Enggak putus doa saya insyaallah gitu aja. Sampaikan gitu aja, Mbok. Begitu nggih? Allah alam. Shawab. Nggih, monggo. Kenapa Nabi Ibrahim itu setiap malam Jumat menangis terseduh-seduh? Saya belum tahu malah, Pak. Nah, iya. Jadi ditanya. Iya, gimana ibu? Papi kenapa kok setiap malam Jumat? Oh, manggilnya Papi ya? Iya. Dia manggil suaminya. Iya, Papi panggilnya. Ya. Ya terus. Nabi Ibrahim mengatakan,
Mami tidak tahu. Oh, Mami. Puasa malam Jumat itu malaikat mengangkat pahala kita ke langit, melaporkan kepada Allah. Oh. Saya takut kalau pahala saya lebih kecil daripada dosa, saya dapat sanksi dari Allah. Itu yang saya tanya. Oh, pertama mami papi ya saya baru tahu gitu. Baik. Secara prinsip saya belum pernah baca riwayat itu. Sahih apa tidak saya kurang tahu. Tapi memang setiap hari Kamis itu betul itu setiap pekan amal dilaporkan. Dan Nabi pernah bersabda dan saya sangat ingin pada saat amal saya dilaporkan saya sedang berpuasa. Itu betul tidak salah. Kalau mengenai khawatir pahalanya lebih sedikit daripada dosa, saya kurang tahu. Tapi yang pasti memang para nabi itu kan tidak punya dosa sebenarnya. Tapi perasaan berdosanya itu sangat tinggi para nabi itu. Karena memang para nabi itu sangat peka sekali hubungannya dengan Allah sehingga takut berbuat sesuatu yang tidak pantas. Makanya nabi itu walaupun nggak punya dosa tapi istighfarnya jangan tanya, tobatnya jangan tanya. Padahal nggak punya dosa padahal. Dan itu memang persoalan cinta sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya riwayat itu belum pernah baca, Pak. Jadi saya belum bisa memutuskan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setiap nabi itu tidak ada dosanya. Maksum, semua nabi maksum. Nah, Nabi itu bebas. Muhammad ditegur oleh Allah Terus karena dia waktu kongko-kongko sama sahabat. Sahabat mengatakan bahasa Rasul kita diundang oleh tetangga mengawinkan anaknya. Allah Nabi mengatakan pasti saya datang. Ditegur oleh Allah. Tidak ada kata pasti. Ada insya Allah. Jadi jawabannya gini Pak, Nabi itu bebas dosa tapi tidak bebas salah. Nabi itu bisa salah dan sengaja para Nabi dibuat salah oleh Allah supaya tidak dituhankan. Ya, jadi Nabi itu tidak punya dosa tapi bisa salah. Para Nabi itu bebas dosa tapi tidak bebas salah. Jadi para Nabi itu bisa salah tapi tidak berdosa. Jadi Nabi Daud pernah salah, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Yunus pernah salah, ditegur dalam Al-Quran. Nabi sendiri juga pernah salah, tapi tidak berdosa. Salah iya, berdosa tidak. Dan para nabi harus pernah salah supaya tidak dituhankan satu. Dan kesalahan para nabi itu kesalahan yang manusiawi, yang tidak memalukan lah kalau bahasa kita. Sehingga terus kemudian kalau kita mengalami kesalahan yang sama, kita bisa ada solusinya, ada contohnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, sami-sami. Mau tanya Nggih. tentang sholat witir, Pak Ustaz. Sholat witir apa, Bu? Kemarin kan kita tuh berjamaah ya, biasa 8-3 kalau saya. Nggih. Tapi ada kawan saya tuh dia sholat witirnya tuh 21. Jadi kalau saya katanya, kalau setahu saya witir itu kan ganjil ya. Terus, Bu, terus. Terus. Makanya, kalau saya tuh mengerjakan ya 3. Nggih. Kalau hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, witir itu 1, 3, 5. Bahkan di hadis yang lain 7, 9. Itu di hadis yang lain ada dalam fikih sunnah itu. Itu langsung hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha langsung, tidak pakai 21. Tapi ada contoh dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau mencontohkan pada murid-muridnya cara salat witir. Beliau mencontohkan 2 rakaat salam, terus 1 salam. Kata Abdul Umar, beginilah yang saya diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tata cara witir yang 3 itu memang ada 2 cara. Versi Siti Aisyah radhiyallahu anha langsung 3, ibu saya juga langsung 3, 1 salam. Dan ini tidak ada perdebatan. Ya, versi Abdullah bin Umar itu juga sahih, 2 salam, 1 salam. Cuman ini ada perdebatan. Kata ulama yang mendebat itu gini, dalam diskusinya ya. Dayo, wong ganjil kok 2. Terus sholat apa namanya itu? Itu satunya, ya kan mosok nyicil sholat. Ya kan mosok sholat nyicil. Padahal sholat itu kan dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam. Jadi ada perdebatan. Nah, saya sering bilang ke jamaah kalau misalnya nanya, Ustaz kita witirnya 2, 1 apa langsung 3? Kalau mau pakai perdebatan 21 saya bilang. Kalau nggak pakai debat, ulama sepakat 3 saya bilang. Langsung 3. Jadi kalau langsung 3 itu nggak ada perdebatan sudah. Semua ada resiko ya. Ya, kalau 2 salam 1 salam itu ada perdebatan. Tapi itu sahih juga gitu. Kalau kita makmum terus dia kita ikutin aja gitu.
Ya, saya di beberapa masjid itu ada yang imamnya itu witirnya 21. Saya tetap niat witir wong dia komandonya witir kok. Saya niat witir tetap. Adapun tapi saya nggak nyebut rokaat. Saya niat ikuti imam aja. Nanti begitu imam salam, saya ikut salam. Nambah satu lagi ya, saya niat lagi satu witir lagi. Ya, jadinya kan ganjil. Kalau pertama tadi kan genap, syafa masih. Makanya kalau mau witir nggak pakai perdebatan itu langsung 3. Kalau 21 sunnah juga Apa tahiyat awal ya? tanpa tahiyat awal gitu. Yang 3 tanpa tahiyat awal. Kalau yang pertama tadi memang langsung tahiyat akhir itu dan salam gitu. Memang ada perdebatan itu, ada perdebatan. Saya tahunya itu 21 gitu. Oh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di beberapa tempat saya begitu juga. Dan saya ngikuti imamnya aja. Jadi kalau yang 2 salam 1 salam itu Abdullah bin Umar, hadisnya sahih. Cuman memang menyisakan perdebatan itu. 1. Kalau yang langsung 3 itu hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha dan hadisnya sahih juga. Nah, kalau ini yang sependek yang saya baca tidak menyisakan perdebatan. Artinya ulama sepakat namanya witir langsung 3 itu. Nah, kalau yang 2 salam 1 salam itu perdebatan tuh. Yang 2 itu statusnya sholat apa? Itu kalau ganjil waktu itu genap. Kalau itu gabungan 1 dan 2 kok dipisah dengan tahiyat salam, kenapa tidak kenapa tidak tahiyat awal saja, padahal kan Tapi salam itu setelah 2 rakaat terus enggak. oh gitu ya. Mungkin makanya ada Serem juga itu. Tapi tidak segitu-gitunya sih, tapi intinya itu Bu, ini biar Ibu tahu aja bahwa ada nanti buat sholat dengan mode yang 2 salam 1 salam itu tidak ada masalah juga, itu sahih juga. Itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Cuman memang ada perdebatan dia. Nah, itu seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup dulu ya. Kita takut nanti Fakih nyari mamanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.